أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد معاشر المسلمات jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Semoga itu semua bisa kita syukuri dengan mentaati dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan siapa saja orang-orang yang setia mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kisah dari salah seorang istri Nabi tercinta, ibunda kita orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Beliaulah Hindun bintu Abi Umayyah. Namanya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Lebih masyhur dikenal dengan kunyanya, yaitu Ummu Salamah. Ini kunyanya, Ummu Salamah. Ummu Salamah kalau kita lihat sepak terjangnya dalam dunia dakwah sangat panjang sekali. Karena beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kurang lebih 85 sampai 90 tahun umur beliau. Beliau meninggal kurang lebih pada tahun 60 Hijriah. Ada yang mengatakan 63 Hijriah. Adapun beliau lahir ini di tanggal kurang lebih juga 15 tahun 15 sebelum diangkatnya Rasul menjadi Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, 15 tahun sebelumnya beliau sudah lahir. Jadi kurang lebih 15 tahun, tambah Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Berapa itu? 15 tahun tambah 13 Nabi SAW berdakwah di Mekah. 15 tambah 13 28.
Lalu kemudian tambah 60 tahun. 88. Jadi 85 sampai 90 tahunlah umur beliau hidup di dunia ini. Jadi tentu akan banyak pengalaman-pengalaman yang kalau kita ingin ceritakan tentang beliau ini. Kalau kita ingin menceritakan beliau, bahwa beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama sekali memeluk agama Islam, di mana masyarakat pada umumnya ketika itu jangankan menerima, jangankan ikut nimbrung dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memusuhi saja itu sebenarnya sudah bersyukur gitu. Yang banyak ketika itu adalah mereka ikut memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saja yang masuk Islam ketika itu tidak akan terlepas dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Abu Jahal sendiri, Abu Jahal dalam ucapannya sangat tegas mengatakan, siapa orang yang ikut dengan agamanya Muhammad, jika dia orang yang terpandang, orang terpandang di sini adalah orang-orang kayanya, kami akan bangkrutkan usahanya. Bayangkan. Siapa di antara mereka orang yang terpandang di awal-awal masuk Islam? Tentunya adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Ini di awal-awal. Adalah Abdurrahman bin Auf nanti. Tapi yang pertama sekali dari kalangan laki-laki yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Kita kenal dengan Abu Bakar ini bahwa beliau saudagar, pengusaha yang kaya raya. Tapi Abu Bakar tidak takut dengan ancaman itu. Kenapa Abu Jahal mengancam orang-orang kayanya, orang-orang terpandangnya ketika masuk Islam di awal-awal Islam itu datang? Karena mereka nggak bisa mengganggunya. Beda dengan orang-orang lemah. Kalau orang-orang lemah, kata Abu Jahal, yang masuk Islam ikut dengan agama Nabi Muhammad, maka kami akan siksa sehabis-habisnya. Orang-orang lemahnya mereka berani menyiksanya. Mereka tangkap, mereka culik, mereka pukul, mereka tendang. Berbagai macam jenis siksaan, intimidasi. Kalau cacian itu udah seperti apa ya? Seperti angin lalu dah. Kalau cacian itu udah hal yang biasa pada kaum muslimin ketika itu. Nah, di antara yang mendapatkan gangguan-gangguan yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy adalah Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal Islam itu datang memang luar biasa, butuh kesabaran. Umat Islam ketika itu butuh kesabaran. Di mana umat Islam dibantai, walaupun tidak sampai mati ya, adalah beberapa riwayat yang menceritakan sampai meninggal dunia dari siksaan tersebut. Tapi sebagian besar umat Islam yang baru-baru masuk Islam, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka siksa. Mungkin mereka lebih memilih, andai kata mereka langsung dibunuh, artinya tidak dalam kondisi tersiksa, mungkin itu akan lebih mereka pilih. Tapi bayangkan, ada di antara mereka yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kalau kita baca sejarah bagaimana penyiksaan terhadap beliau ini luar biasa dahsyatnya beliau dapatkan. Beliau ditarik, diikat lehernya, kemudian ditarik seakan-akan, mohon maaf, seperti seekor anjing. Kita lihatlah anjing yang diikat lehernya dengan tali kemudian ditarik-tarik. Kira-kira seperti itulah Bilal bin Rabah diperlakukan. Tidak cukup sampai di situ. Lalu kemudian tali itu diberikan kepada anak-anak. Yang namanya anak-anak nggak tahu apa-apa. Diberikan sekian banyak anak-anak, disuruh tuh tarik talinya. Dibawa Bilal ini untuk keliling di sekitar gunung-gunung yang mengelilingi kota Mekah ketika itu. Ada lagi di antara para sahabat menerima siksaan berupa besi yang dipanaskan. Besi kemudian sudah dipanaskan, lalu ditempelkan di punggungnya.
Bisa kita bayangkan itu seperti apa rasa sakitnya. Lalu kemudian tidak ada dari ucapan mereka yang mengatakan saya tinggalkan agama Muhammad dan saya kembali kepada agama nenek moyang saya. Ada yang besi dipanaskan lalu ditempelkan di kepalanya. Ada yang di antara para sahabat yang lemah, yang lemah-lemahnya kemudian masuk Islam, kemudian disiksa sampai matanya buta. Ada yang pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi, sampai nggak sadarkan diri, seperti orang gila, stres. Begitulah cobaan ujian yang didapatkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu, tatkala mereka di awal memperjuangkan agama Islam ini. Kita sekarang sudah merasakan kelezatannya saja. Kita hanya sekedar saat ini memanen apa yang dulu pernah ditanam oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita tidak pernah merasakan takut dengan memakai hijab yang syar'i. Nggak pernah ada rasa takut. Nggak pernah ada orang yang keluar dari rumah takut diteror, atau mungkin diculik, atau mungkin nanti di saat kajian akan ada pengepungan, masjid dikepung. Nggak ada. Itu hanya pernah dirasakan oleh orang-orang soleh kita terdahulu dari kalangan para sahabat. Makanya Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah ini memperjuangkan agama mereka. Mereka harus berpindah dari Mekah karena nggak kuat melihat penyaksian-penyaksian teman-teman saudara-saudara yang seakidah disiksa. Nggak kuat mereka. Mereka ini mungkin tidak sampai disiksa seperti itu. Karena Ummu Salamah dengan Abu Salamah, mereka ini berasal dari keturunan yang terpandang, dari keturunan yang terhormat. Jadi mereka tidak mungkin disiksa seperti yang kita sebutkan tadi. Cuma mereka akan mendapatkan pengucilan dari keluarga. Mereka akan dihalangi untuk mengamalkan apa yang sudah mereka dapatkan dari Nabi SAW. Agama yang diajarkan oleh Nabi SAW mereka nggak bisa amalkan di tengah-tengah keluarga mereka. Akhirnya untuk menyelamatkan agama itu, mereka harus meninggalkan kota Mekah, dan Rasul SAW perintah mereka untuk berhijrah. Yang pertama sekali Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk berhijrah kemana? Ke Habasyah. Ke Habasyah sampai 2 kali nanti akan kita ceritakan. Baik, sebelum kita masuk cerita tentang Ummu Salamah secara terperinci, kita akan bacakan terlebih dahulu garis keturunannya. Kita sudah sempat singgung tadi bahwa Ummu Salamah adalah berasal dari keturunan yang terpandang, keturunan yang terhormat. Beliau ini bernama Hindun bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah. Abi Umayyah ini atau Abu Umayyah, nama aslinya ada yang mengatakan Sahal, ada yang mengatakan Suhail. Ada yang mengatakan Sahal namanya, ada yang mengatakan Suhail. Nama kakeknya adalah Al-Mughirah. Siapa nama kakeknya? Ingat, Al-Mughirah ini diingat. Kenapa? Karena Al-Mughirah ini adalah kakeknya Khalid bin Walid juga. Kita semua pasti dengar dan kenal sekali ini dengan sosok yang namanya Khalid bin Walid. Jadi Khalid itu punya kakek, nama kakeknya juga sama, Al-Mughirah. Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya siapa? Abu Jahal, udah Abu Jahal yang dikenal Abu Jahal. Nama aslinya Ammar. Ammar itu punya ayah namanya Hisham, punya kakek. Jadi Abu Jahal ini punya kakek namanya juga sama, Al-Mughirah. Berarti Ummu Salamah, Abu Jahal, Khalid bin Walid, mereka ini apa statusnya? Sepupuan kalau bahasa kita kan. Ini saudara mereka nih, sepupuan. Dan gembong yang memusuhi habis-habisan umat Islam adalah ini saudara sepupunya ini, Abu Jahal. Termasuk ketika itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kan sangat besar permusuhannya terhadap Islam ketika itu. Sampai di peperangan Uhud beliau belum masuk Islam nih, Khalid bin Walid. Sampai diceritakan di peperangan Uhud itu kan kaum muslimin kalah.
kalah. Umat Islam kalah dan banyak umat Islam yang dirugikan. Berapa para sahabat yang gugur ketika itu, mati syahid di peperangan Uhud. Kata para ulama, dalangnya adalah Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid ini dikenal dengan ahli perang. Beliau ini punya ahli strategi mengalahkan musuh dalam berperang. Khalid bin Walid, pemimpin perang orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi memang sejarah menceritakan bahwa Ummu Salamah ini bukan orang biasa. Tapi hidayah menyapa beliau sehingga beliau ikut dengan agama Nabi Muhammad SAW. Namun dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia harus siap pula untuk dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya. Namun ketika beliau tidak siap untuk mendapatkan permusuhan, kalau sekali dalam sehari mungkin kita siap. Kalau ada seseorang yang punya tetangga tiap hari menyakiti kita, tiap hari, ya kayak minum obat lah, misalnya sehari 3 kali gitu. Tiap kali keluar kita kadang ada aja yang dicaci, dimaki. Kadang kita keluar dia ceritain kita dengan keburukan-keburukan kita dengan tetangga, padahal keburukan itu tidak ada. Mungkin setahun gak akan kuat kita tinggal di rumah itu. Kita udah minta sama suami, Mas tolonglah cari rumah lain aja, kita jual aja rumah ini, saya udah gak kuat di sini. Itu baru kalau dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh para sahabat terdahulu, mungkin ujung kukunya saja nggak bisa gitu. Artinya kita yang saat ini kita dapatkan dari gangguan-gangguan manusia itu belum ada ujung kukunya gitu. Dari apa yang didapatkan oleh para sahabat terdahulu. Itu pun kadang kita nggak kuat gitu. Bayangkan. Ini Ummu Salamah tinggal di tengah-tengah suku yang terpandang, yang suku ini Makhzum. Suku ini suku Makhzum, Bani Makhzum, yang jelas permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nama ibunya Atikah. Nama ibunya Atikah bintu Amir bin Rabi'ah bin Malik bin Jazimah. Memang ada 2 suku besar yang saling bersaing ketika itu. Ada suku Makhzum. Suku Makhzum ini ya suku tadi Ummu Salamah, Khalid bin Walid, Abu Jahal. Ada suku Bani Hashim. Suku Bani Hashim ini di sini nanti ada Nabi Muhammad SAW, ada Abbas, ada Ja'far, ada Abu Talib. Ini dari suku Bani Hashim. Ini dua suku besar. Walaupun banyak suku-suku kecil yang dinaungi oleh Quraisy. Apa bahasanya? Quraisy ini bisa diterjemahkan suku, berarti pecahan-pecahannya apa? Kalau suku nih, pecahan suku lagi apa namanya? Marga. Bisa kita terjemahkan marga? Bisa. Jadi ini Quraisy, biar ibu-ibu sekalian paham. Ini Quraisy. Nah, Quraisy ini nanti punya turunan-turunan lagi, keturunan. Nah, itu banyak keturunan, ada dari Bani Taim, ada Bani Daus dan seterusnya. Ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim yang menguasai kota Mekah ketika itu. 2 suku besar ini, yaitu suku Bani Makhzum dan suku Bani Hashim. Ini saling bersaing. Nah, ketika dari Bani Hashim mengaku salah satu keturunannya menjadi nabi dan rasul, tentu nggak terima dong Bani Makhzum. Ini persaingan ini. Gimana caranya agar yang mengaku sebagai nabi itu, dia tidak lain dan tidak bukan agar lebih hebat daripada kita. Dia ingin mengumpulkan kekuatan saja, ingin mengumpulkan massa saja. Ini harus dimusuhi, ini harus dimusnahkan Muhammad ini. Makanya permusuhan sangat besar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Suaminya, siapa nama suaminya tadi? Sudah saya sebutkan belum? Abu Salamah. Abu Salamah itu bukan namanya.
Itu kunyanya. Tadi sudah saya sebutkan atau belum? Belum. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad. Ini sukunya juga Al-Makhzumi juga. Jadi suami istri berasal dari suku yang sama, Makhzum. Ummu Salamah Makhzum, Abi Salamah Makhzum. Cuma Abu Salamah ini punya ibu. Kami ulangi, ini pelajaran sejarah ini memang agak pelan-pelan supaya nanti nyambung ceritanya nih. Abu Salamah ini punya ibu namanya Barroh. Barroh itu siapanya Rasul? Bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barroh itu adalah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Barroh ini putrinya Abdul Muthalib. Paham nih sampai di sini? Berarti pertanyaannya, Ummu Salamah ini dengan Nabi Muhammad SAW hubungannya apa? Ada yang belum nyambung gak nih? Kami ulangi. Abu Salamah punya ayah namanya Abdul Asad. Dia dari suku Makhzum tadi kan ya. Makhzum, dari suku Makhzum. Abu Salamah punya ibu namanya Barroh. Barroh ini dari suku Bani Hashim. Kebetulan Barroh ini adalah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Barroh, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, ini semuanya adik kakak semuanya ini. Iya, jadi Abdul Muthalib ini adalah neneknya atau kakeknya Abdul Muthalib. Jadi Barroh ini bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Barroh dengan Abu Salamah sepupu. Sebagaimana Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah, mereka ini selain saudara sepupu, mereka juga saudara sesusuan. Yang menyusui mereka adalah Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini paman kandungnya Nabi SAW yang memusuhi keponakannya sendiri. Permusuhan yang jelas dan nyata kepada ponakannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutuk Abu Lahab ini di dalam Al-Qur'an, surah yang pendek yang sudah kita hafal. Surah apa itu? Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Baik. Setelah kita jelaskan tadi tentang sedikit garis keturunan Ummu Salamah dengan Abu Salamah, kemudian kaitannya dengan Nabi SAW, dua suku besar yang saling bersaing di negeri Arab ketika itu, maka kita akan menjelaskan sedikit tentang hijrah beliau ke Habasyah. Tidak diceritakan awal mula beliau ini masuk Islam seperti apa perjuangannya, tidak diceritakan dalam riwayat yang sahih, tapi yang jelas Abu Salamah dengan Ummu Salamah sangat mudah menerima dakwah. Beda dengan Umar bin Khattab, panjang kisahnya baru kemudian beliau masuk Islam. Khalid bin Walid, panjang dulu ceritanya, sempat memusuhi Islam dan seterusnya, baru masuk Islam. Kalau Ummu Salamah ini memang termasuk di antara para sahabat yang sangat mudah menerima dakwah Islam. Saking dekatnya mungkin dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi, karena siksaan, cacian, intimidasi yang mereka dapatkan dari orang-orang terdekat, dari keluarga sendiri, menyebabkan mereka harus berhijrah ke kota Habasyah. Di mana ketika itu Nabi SAW di hijrah pertama memerintahkan belasan orang, tidak banyak. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 15, enggak banyak. Perempuannya ketika itu cuma 4 orang. Di antara 4 orang tadi ini, di situ termasuk Ummu Salamah yang berhijrah. Berhijrah di sini jangan bayangkan seperti bepergian kita. Kalau kita bepergian keluar
Kemana tujuannya? Mudah sekali perjalanannya. Di zaman itu perjalanannya sangat sulit. Bukan karena transportasinya memang sulit, tapi karena mereka sedang dalam kondisi dikejar, diburu, ditangkap. Berarti ini larinya dalam kondisi lari-lari kucing. Benar, lari-lari kucing. Lari-lari seakan-akan tikus mau dikejar kucing gitu. Gimana tuh larinya? Itu nggak akan menempuh jalan yang biasa dijalan oleh orang gitu. Dia pasti akan cari jalan tikus yang lain, supaya tidak didapati oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini dikejar, mereka ini dikejar, sampailah di pelabuhan untuk menyeberang ke Habasyah. Dulu masih Sudan ya, dulu Habasyah, tapi sekarang udah Sudan, kemudian di bawahnya sedikit Ethiopia. Nah, mereka harus nyebrang dulu di pelabuhan dekat Mekah, Jeddah kalau sekarang, kemudian nyebrang ke Sudan, melewati Laut Merah itu. Yang mereka tumpangi ketika itu adalah kapal yang biasa digunakan oleh orang-orang yang berdagang. Tidak ada kapal transportasi laut khusus, nggak ada. Ini kapal memang kapal untuk yang punya adalah orang-orang kaya, untuk membawa hasil perdagangan mereka. Mereka akan tukar barang di sana. Disitulah mereka numpang. Mereka dikejar-kejar. Sampailah pengejaran itu di Habasyah. Ini utusan orang-orang kafir Quraisy ini enggak mengejarnya sampai di pelabuhan sekitar Mekah itu enggak. Mereka kejar sampai ke Sudan sana, ke Ethiopia sana. Sampailah mereka utusan ini bertemu dengan Raja Najasyi. Mereka mengatakan, wahai Raja Najasyi, ini mereka orang-orang yang melarikan diri. Mereka ini adalah pengkhianat. Mereka dituduhkanlah dengan berbagai macam jenis tuduhan supaya sahabat-sahabat Nabi SAW ini disuruh pulang kembali ke Mekah. Tapi Raja Najasyi memang dikenal ketika itu seorang raja yang adil, yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Raja Najasyi tidak terprovokasi. Beliau tabayun dulu. Beliau klarifikasi lagi, tanya kepada para sahabat-sahabat yang datang itu, apakah betul tuduhan ini ada pada diri kalian? Apakah kalian ini termasuk buronan sehingga kalian melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan minta penyelamatan kepadaku? Kata mereka, enggak. Kami termasuk orang-orang yang terzalimi di sana. Lalu kemudian utusan dari orang-orang kafir Quraisy yang tadi membawa hadiah begitu banyak diusir sama Raja Najasyi, pulang kalian. Bawa hadiah-hadiah yang kalian bawa untukku ini. Kalian ingin menyogokku, ingin melakukan riswah kepadaku, ambil hadiah-hadiah ini, pulang kalian. Makanya Nabi SAW merekomendasikan para sahabat-sahabat ketika itu untuk berhijrah ke kota Habasyah ini, Ethiopia atau Sudan. Ethiopia lah di bawahnya, tepatnya di Ethiopia. Karena memang di sana ada pemimpin yang begitu adil, luar biasa. Nah, setelah beberapa tahun mereka di sana, belum sampai setahun dalam riwayat itu, lahirlah putra mereka yang bernama Salamah. Putra atau putri ini? Salamah ini putra atau putri? Putri. Putra atau putri? Putra. Putra atau putri? Putra putri. Yang mana benarnya ini? Hah? Yang benar adalah putra. Salamah itu putra. Paham? Jangan ada yang mengira Salamah ini putri. Di Indonesia mungkin ada yang namanya Salamah putri. Ya kan? Ada Salamah namanya putri. Tapi yang dimaksud dengan Abu Salamah, Ummu Salamah, Salamah ini adalah putra. Makanya orang Arab itu jarang kunyanya dengan anak perempuan. Jarang. Orang-orang Arab itu kunyanya pasti dengan anak laki-laki. Abu Abdullah, Abu Hamzah, Abu Ibrahim. Jarang Abu Fatimah, Abu Maryam. Jarang. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lahir Salamah, jadi Salamah ini lahir di Habasyah. Mereka mendapatkan sebuah informasi
bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah insaf. Orang-orang kafir Quraisy sudah insaf dan sudah banyak bertobat, bahkan sudah banyak yang masuk Islam. Bukan orang-orang biasanya, bahkan orang-orang yang dulu memusuhi, termasuk Abu Jahal dan CS-nya, mereka sudah memeluk agama Islam. Informasi itu tersebar di telinga mereka. Ditambah lagi mereka sangat rindu dengan Rasul SAW, sangat rindu dengan keluarga, sangat rindu dengan kampung halaman. Akhirnya mereka pulang meninggalkan kota Habasyah ini. Hanya karena kabar burung. Memang kata para ulama ada kabar yang menceritakan kabar ini sebenarnya sahih. Cuma karena dipoles-poles kabar itu, jadi ini menjadi kabar hoaks jadinya. Jadi ada satu riwayat menceritakan Nabi SAW ketika itu sedang berada di depan Ka'bah, dan banyak orang-orang kafir Quraisy ketika itu menyaksikan Nabi SAW membaca surah An-Najm. Surah apa yang dibaca oleh Nabi? Surah An-Najm. Dari awal dibaca oleh Nabi SAW, wan najmi idza hawa ma dhalla, sampai akhir dibaca oleh Nabi SAW. Nanti terakhir itu kalau surah An-Najm kan ada sujud tilawah kan ya, sujud tilawah. Nabi SAW di akhir surah tersebut sujud. Dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu mendengarkan Nabi SAW membaca surah An-Najm ini, mereka nggak bisa nahan diri, sehingga juga mereka ikut melakukan sujud. Pemandangan ini disaksikan oleh banyak orang. Kaget, ini kenapa orang-orang kafir Quraisy yang tadinya memusuhi, yang tadinya tidak beriman dengan Nabi SAW, ketika Nabi SAW sujud, habis selesai membaca surah An-Najm, mereka orang-orang kafir Quraisy yang mendengar dan ada di sekitar itu juga ikut sujud bersama Nabi dan kaum muslimin ketika itu. Nah, informasi ini dikembangkanlah, sampailah di telinga para sahabat yang tadi hijrah di Habasyah. Yang terdengar oleh mereka adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah banyak masuk Islam. Wah, ini kesempatan ini. Ayo kalau begitu kita berkemas lagi barang-barang dan kita pulang kampung. Ternyata yang namanya syaitan ya tetap syaitan. Yang namanya kejahatan ya tetap kejahatan. Yang namanya Abu Jahal ternyata tetap masih disebut dengan Abu Jahal. Tidak ada ubahnya. Ketika mereka sampai di Mekah, mereka mendapatkan apa yang mereka dengar tidak sesuai. Sehingga mereka akan mendapatkan gangguan lagi. Mereka akan mendapatkan siksaan. Mereka akan mendapatkan cacian makian. Lalu kemudian Rasulullah izinkan lagi untuk berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Nah, setelah itu, sebelum berhijrah ke Habasyah yang kedua kalinya, karena mereka minta pertolongan kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini kan paman Nabi SAW yang juga memiliki kedudukan yang tinggi di tengah orang-orang Quraisy. Kalau sudah diberikan kuasa, artinya diberikan keselamatan, saya yang jamin. Kalau Abu Thalib mengatakan, saya menjamin keselamatan Abu Salamah, saya jamin keselamatan Muhammad, saya jamin keselamatan Ummu Salamah. Kalau Abu Thalib mengatakan begitu, nggak ada yang berani ngusik, nggak ada yang berani menyakiti, nggak akan ada yang berani, jangankan mencoba untuk membunuhnya, untuk nyentil telinganya Nabi Muhammad aja nggak akan berani. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak ada upaya orang kafir Quraisy mencoba membunuh Nabi Muhammad kecuali ketika paman beliau Abu Thalib meninggal. Ketika paman beliau masih hidup Abu Thalib ini, Nabi Muhammad SAW bebas pergi kemana saja, bebas berdakwah, sampaikan oleh Nabi SAW. Walaupun nanti pamannya Abu Lahab mengganggu gitu, mengganggu dakwah Nabi SAW, tapi tidak akan mengganggu fisik, nggak akan mengganggu fisik. Cuma sekedar Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad dukun dan seterusnya. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah khayalan biasa. Muhammad itu sedang bermimpi. Apa yang diceritakan Muhammad itu hanya dongeng. Al-Quran dibilang dongeng. Dituduhan luar biasa dari Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Tapi tidak akan berani mengganggu fisik. Kenapa? Karena masih ada Abu Thalib. Nah, ketika itu Abu Salamah
Karena keponakan Abu Thalib minta nih bantuan kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tolong saya supaya keluarga saya tidak menyakiti keluarga kami, keluarga kecil kami ini. Kata Abu Thalib, baik, kamu dalam jaminan saya. Dijamin oleh Abu Thalib. Setelah itu tidak ada gangguan lagi terhadap keluarga Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mulailah nanti diganggu lagi ketika Abu Thalib meninggal dunia. Nah, karena mendapat gangguan itu, terpaksalah mereka harus tinggalkan lagi kota Mekah itu. Walaupun dalam kondisi berat hati, ini kampung halaman gitu. Berat hati mereka ini ingin meninggalkan itu, tapi karena ada maslahat yang lebih besar, yaitu agama yang ingin mereka selamatkan, akhirnya mereka tinggalkan, hijrah lagi. Baik, para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan informasi ketika di Habasyah ini, mereka mendapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat-sahabat yang lainnya untuk hijrah di Madinah. Ketika itu sontak mereka bergegas pulang lagi ke Mekah dan melanjutkan perjalanan hijrahnya ke Madinah. Berarti mereka ini hijrahnya berapa kali? Ada yang mengatakan 3 kali. Kan tadi ke Habasyahnya berapa kali? 2. Yang ketiganya mereka akan berangkat ke Madinah. Karena sudah mendapatkan informasi Nabi SAW mewajibkan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang mampu untuk meninggalkan kota Mekah, tinggalkan kota Mekah, pindah sekarang ke Madinah. Mereka pulang dari Habasyah, kemudian mampir dulu kampung halaman ke Mekah. Nah, di Mekah sebelum mereka berangkat hijrah ke Madinah, di sini ada lagi kisah yang sangat menyedihkan menimpa keluarga Ummu Salamah. Jadi dari awal nih sampai nanti Ummu Salamah menikah dengan Nabi sallam, Ummu Salamah ini hampir tidak didapatkan kisah tentang membahagiakan. Nggak ada kisah yang menyenangkan yang didapatkan pada keluarga Ummu Salamah ini. Dari awal mereka masuk Islam sampai nanti Ummu Salamah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di antara kisah yang duka yang didapatkan oleh Ummu Salamah adalah ketika mereka ingin hijrah ke Madinah. Lihat, Ummu Salamah sendiri menceritakan, yang meriwayatkannya. Kata Ummu Salamah, kharaja Abu Salamah yakudu bi al-ba'ir. Abu Salamah keluar lalu kemudian mengambilkan onta, ditarik itu tali kekang onta. Falamma ra'athu rijalun min Banil Mughirah qamu ilaihi. Namun dilihat oleh keluarga Ummu Salamah. Ini Abu Salamah mau kemana nih? Sepertinya sudah menyiapkan perbekalan, sudah menyiapkan onta. Ini mau kemana? Kata keluarga Ummu Salamah. Faqalu hadhihi nafsuka ghalabatna 'alaiha. Ara'aita sahibatana hadhihi? Kata keluarga Ummu Salamah, kamu kalau mau pergi aja. Jangan kamu bawa istrimu ini. Ini adalah anak kami. Kata keluarga Ummu Salamah. Fa'ala ma natrukuka tasiru biha fil bilad. Udah, kami tinggalkan kamu. Kami biarkan kamu untuk pergi meninggalkan kota ini. Pergilah kamu ke kota yang lain. Qalat fanaza'u khitamal ba'ir min yadihi. Lalu kemudian keluarganya Ummu Salamah ini menarik begitu kencang tali kekang yang ada pada onta tadi, ditarik lagi onta tersebut. Onta itu diambil. Kemudian Abu Salamah pun dibiarkan untuk berjalan meninggalkan Ummu Salamah. Putranya si Salamah tidak boleh ikut dengan ayahnya. Dia tetap harus tinggal dengan ibunya. Kemudian setelah berangkat Abu Salamah, keluarga Abu Salamah tidak terima. Nggak terima dong. Lalu kemudian keluarga Abu Salamah sebagai ganti nih anaknya Abu Salamah meninggalkan Mekah, cucunya mereka ambil dari pangkuan Ummu Salamah. Berapa kesedihan yang saat itu didapatkan oleh Ummu Salamah? 2 musibah besar yang didapatkan oleh beliau. Yang pertama, beliau ditinggal oleh suaminya. Yang kedua, beliau juga harus berpisah dengan putranya Salamah.
Kenapa? Karena putranya ini diambil oleh keluarga ayahnya. Karena kan yang lebih berhak terhadap anak itu kan keluarga ayah. Lalu kemudian Ummu Salamah hidup sendirian ditemani oleh keluarga yang selalu memusuhi keyakinannya. Dalam cerita yang diceritakan oleh Ummu Salamah, kalau kita bacakan teks aslinya, hatta khala'u yadahu wan talaqa bihi banu Abdul Asad, sampai mereka ini dua keluarga besar, keluarga Ummu Salamah dengan Abu Salamah, rebut-rebutan terhadap si Salamah tadi, tarik-tarikan, satu narik tangan sebelah kiri, satu narik tangan sebelah kanan. Akhirnya diserahkanlah si Salamah itu kepada keluarga ayahnya, si Abu Salamah. Lihat apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah ketika itu. Farraqa baini wa baini zauji wa baina ibni. Mereka luar biasa kejamnya, telah memisahkan aku dari suamiku yang tercinta dan dari anakku yang kusayangi. Kata beliau, wa kuntu akhruj kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah fama azalu abki hatta umsi sanatan aw qariban minha. Kata Ummu Salamah bercerita, setelah aku berpisah dengan suamiku, aku berpisah dengan anakku, setiap hari, setiap pagi aku keluar rumah menuju tempat di mana kejadian itu. Di Abtah namanya, Abtah itu tempat lapangan kejadian di mana mereka tadi berpisah dengan suami, dengan anaknya. Setiap pagi ke situ. Pulangnya sore, sampai berjemur, sampai sakit-sakitan Ummu Salamah. Ini cinta yang begitu setia ya dengan suaminya tadi, Ummu Salamah ini. Setiap hari begitu, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan. Mungkin kalau kita sebulan 2 bulan udah lupa lah udah itu. Ini enggak, setiap pagi menuju tempat yang sama lagi. Pulangnya sore. Udah mau gelap, pulang lagi ke rumah, besok pagi ke sini lagi. Itu dilakukan selama 1 tahun. Kurang lebih kata beliau, selama 1 tahun begitu. Hatta marra bi rajulun min bani ammi ahadun bani al-Mughirah, sampai adalah seorang laki-laki dari bani al-Mughirah ini, al-Makhzumi, melewatiku. Artinya ini masih saudara nih, saudara dengan Ummu Salamah. Fara'a ma bi farahimani. Kemudian saudaraku tadi ini melihat aku yang sedang murung, sedang galau, sedang bersedih, dia mulailah kasihan kepadaku. Kasihan kepadaku karena setiap hari begitu aku lakukan. Wa qala li banil Mughirah. Si laki-laki ini mengatakan kepada keluarga besar dari Al-Mughirah ini. Apa katanya? Ala taharrajuna min hadhil miskinah. Wahai keluarga besar Mughirah, wahai keluarga besar Ummu Salamah, kalian mana otak kalian? Apakah kalian enggak punya belas kasihan kepada si Ummu Salamah itu? Ini bukan 3 hari, bukan seminggu dia sudah melakukan hal yang sama. Saking cintanya daripada suaminya, saking sayangnya kepada anaknya, dia melakukan itu terus menerus. Apakah kalian akan membiarkannya sampai dia mati? Mana akal kalian? Apakah kalian tidak punya belas kasihan kepada seorang perempuan yang lemah itu? Lalu kemudian karena mendengar seorang laki-laki itu memarahi keluarga besar, farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Tega kalian memisahkan dia dengan suaminya, dengan anaknya. Qalu li. Lalu kemudian keluarga besar Ummu Salamah ini pun mengatakan, alhiki bi zawjiki in syi'ti. Kalau begitu silahkan kamu susul suamimu kalau kamu mau. Barulah diizinkan Ummu Salamah ini untuk menyusul suaminya. Karena sudah dapat kabar itu, Ummu Salamah enggak pikir-pikir, enggak nunggu sehari 2 hari sholat istikharah, enggak. Langsung. Kenapa? Karena takut nih Ummu Salamah kalau menunggu lagi sejam 2 jam, mungkin sehari 2 hari, takut nanti keluarga besarnya berubah pikiran lagi, dihalangi lagi nanti untuk berhijrah. Langsung ketika itu, alhiki bi zaujiki in syi'ti. Susul suamimu kalau kamu mau, kata keluarga besarnya. Saat itu dia ambil kendaraan, lalu kemudian didengar oleh keluarga suaminya. Si keluarga suaminya pun bersimpatik dan menitipkan kembali anaknya untuk dibawa oleh ibunya menuju Yasrib. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking semangatnya Ummu Salamah
Dan tidak mikir lagi ya, tidak mikir lagi. Nggak ada sholat istikharah. Kenapa? Karena ini perkara wajib. Perkara wajib nggak perlu sholat istikharah. Ini wajib, langsung. Sudah mampu untuk berhijrah, langsung berangkat. Baik, Ummu Salamah didampingi anaknya Salamah masih kecil, masih digendong, umur paling 2 tahun, 3 tahun. Lalu kemudian diletakkanlah di depan beliau, di atas ontanya. Berjalanlah Ummu Salamah tadi. Sampailah di satu tempat namanya Tan'im. Apa namanya? Namanya Tan'im. Tan'im ini kurang lebih 7 km lah dari Masjidil Haram. Biasanya ini batas tanah suci haram, Tan'im. Jadi kalau ada orang yang kadang ingin mengulangi umrohnya, mereka keluar lagi dari tanah haram menuju Tan'im ini biasanya. Tan'im, mereka akan bertahallul lagi di sana. Nah, ketika Ummu Salamah sampai di Tan'im, bertemulah dengan seorang laki-laki yang bernama Utsman bin Talha. Utsman bin Talha. Utsman bin Talha melihat ada seorang perempuan, sepertinya kenal ini. Oh, ternyata benar Ummu Salamah dengan putranya si Salamah. Lalu kemudian ditanyalah oleh Utsman bin Talha ini, "Wahai Ummu Salamah, kamu mau kemana sendirian? Sepertinya safar kamu safar yang akan jauh." Kata Ummu Salamah, "Saya akan menyusul suami saya." Si Utsman bin Talha tidak ingin membiarkan si Ummu Salamah safar sendirian. Padahal kata para ulama, Utsman bin Talha ini masih kafir. Masih kafir, belum beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia lihat seorang perempuan, dan perempuannya ini bukan keturunan biasa. Dia punya ayah, nama ayahnya tadi siapa? Sahal atau Suhail atau Abi Umayyah. Abi Umayyah ini Masya Allah orangnya sangat dermawan. Selain kaya, ayahnya Ummu Salamah ini selain kaya, orangnya sangat dermawan. Bahkan ayahnya ini diberi gelar dengan Zadul Raqib. Zadur Raqib. Zad itu artinya perbekalan, Raqib itu orang yang safar. Artinya kata para ulama, siapa saja yang mau safar dengan ayah Abu Salamah ini, dia nggak usah pikirkan bawa uang. Udah, semua biaya safar itu akan ditraktir oleh ayahnya Ummu Salamah ini. Jadi dikenal ayahnya ini seorang yang dermawan, punya rekam jejak yang baik di tengah masyarakat. Biasanya itu akan berpengaruh dengan keluarga. Biasalah kita dapatkan kadang di masyarakat kita. Inilah perlunya kita punya rekam jejak yang baik. Ini pelajaran yang bisa kita ambil ini. Walaupun mereka orang kafir ketika itu, tapi rekam jejak yang baik ini ada pada diri mereka. Sehingga ketika Ummu Salamah dalam kondisi sempit, dalam kondisi mendapatkan musibah, orang-orang yang di sekitar tidak membiarkan begitu saja. Nah, bayangkan kalau kita punya rekam jejak di tengah-tengah masyarakat kita ini tidak baik gitu. Mungkin kalau ada salah satu musibah menimpa kita atau menimpa keluarga kita, jangankan mau dibantu, ditolong. Mungkin bisa jadi mereka akan mengatakan syukurin, rasain tuh akibatnya dan seterusnya. Itu mungkin kalau kita meninggalkan rekam jejak di tengah masyarakat yang tidak baik. Tapi karena keluarga Ummu Salamah punya rekam jejak yang baik, sehingga ketika Ummu Salamah dalam kondisi susah, ada orang yang berbaik hati, padahal bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan ayahnya, bukan karib kerabat terdekatnya, dan bukan juga satu akidah, bukan. Namanya Utsman bin Talha. Kata Utsman bin Talha, saya tidak akan biarkan Anda berjalan sendirian, menempuh jarak begitu jauh. Itu jarak tempuhnya bukan perjalanan sehari semalam. Perjalanannya kurang lebih 12 hari, kurang lebih 2 minggu lamanya. Karena perjalanannya itu sekitar 500, ada yang mengatakan 450 kilo dari Mekah ke Madinah itu. 450 kilo itu bukan dekat. Itu kalau naik onta biasa, kemudian jalannya juga enggak sehalus aspal kita, kadang naik, kadang turun, kadang batunya gede, kadang pasir.
dan seterusnya. Kemudian belum lagi Ummu Salamah akan menghadapi ada begalnya, ada mungkin yang akan menyakitinya, ada yang akan mungkin menculiknya, ada binatang buasnya. Itu bisa di kemungkinan itu pasti akan dihadapi oleh Ummu Salamah kalau dia berjalan sendirian dengan putranya saja. Makanya Utsman bin Talha menjadi relawan ketika itu tanpa harus dibayar. Mengantarkan Ummu Salamah perjalanan sejauh 405 km sampai nanti di Quba. Quba itu sekitar 3 km lagi sampai Madinah. Quba dulu ketemu Quba, habis Quba baru Madinah. Sampai di Quba baru kemudian Utsman bin Talha melepaskan si Ummu Salamah tadi. Kata Utsman, wahai Ummu Salamah, disinilah tempat suami Anda. Saya tinggalkan Anda, saya pamit lagi ke Mekah, pulang lagi ke Mekah, balik kurang lebih pulang pergi perjalanannya 1000 km. Ada orang yang seperti itu gitu. Makanya Ummu Salamah bercerita tentang sosoknya Utsman bin Talha ini. Masya Allah, Utsman bin Talha ini, kata Ummu Salamah, orangnya sangat baik, akhlaknya sangat mulia. Tidak pernah Utsman bin Talha ini mencoba untuk mencurangi. Artinya berlaku curang, ingin menggoda si Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dikenal, saya tadi belum jelaskan. Ummu Salamah ini selain dia orang yang terpandang, orang yang kaya, beliau juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Ummu Salamah ini. Jadi siapa saja orang pasti akan tertarik nih dengan Ummu Salamah. Tapi Utsman bin Talha enggak. Memiliki prinsip yang begitu luar biasa, Utsman bin Talha ini. Makanya Ummu Salamah menceritakan tentang Utsman bin Talha selama di perjalanan. Ketika ingin istirahat, kemudian diminta onta itu untuk turun, dipukul biasanya onta itu turun, kemudian turunlah Ummu Salamah beristirahat di bawah pohon, kemudian onta itu dipindahkan, diikat, lalu kemudian Utsman bin Talha itu pun diistirahat di tempat yang berbeda. Enggak sama sekali ingin mencandai, ingin bercanda gurau, ingin berbasa-basi, enggak. Ngobrol secukupnya saja. Seakan-akan Utsman bin Talha ini tahu betul syariat Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking hormatnya Utsman bin Talha kepada Ummu Salamah ini. Karena Ummu Salamah punya keyakinan bahwa laki-laki yang bukan mahramnya, ini laki-laki asing, dia tidak boleh ngobrol, nggak boleh berbasa-basi. Ya secukupnya, seperlunya. Kalau memang perlunya diambilkan ontanya lagi, diambilkan lagi, dan seterusnya. Nggak ada obrolan apapun, kata Ummu Salamah. Dan teringat satu kisah juga yang yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini juga dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, di mana ketika beliau mendapati dua perempuan yang ketika itu kesulitan untuk mengambil air, membuka pintu sumur yang tertutup, lalu diangkat sendirian oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan begitu kedua perempuan tadi mudah untuk mengambil air dan membawa air itu ke rumah orang tuanya. Kemudian dua orang perempuan ini berceritalah kepada ayahnya tentang sosok laki-laki tersebut. Ayahnya ingin berterima kasih, undanglah si laki-laki tersebut. Siapa laki-laki itu? Undang ke rumah. Nah, karena Nabi Musa alaihissalam tidak tahu rumahnya di mana, dan Nabi Musa tidak mau nih berjalan di belakang dua perempuan tersebut, dua gadis itu. Karena khawatir nanti kalau Nabi Musa berjalan di depan, itu kan akan mungkin ada gambaran lekak-lekuk, tubuh dan seterusnya. Itu tidak diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, saya jalan di depan. Tapi kan Nabi Musa nggak tahu rumahnya. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, nanti beri isyarat saya. Kalau mau belok kanan, lemparkan batu ke arah kanan. Kalau nanti belok kiri, lemparkan batu ke arah kiri. Itulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Ummu Salamah dalam perjalanan tersebut. Jadi Utsman bin Talha itu terus berada di depan Ummu Salamah. Baik,
Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai Ummu Salamah dan putranya si Salamah ini di Madinah, sudah bertemu lagi dengan suami tercintanya, berkumpul lagi dengan keluarga kecilnya, lalu kemudian hidup beberapa tahun, karena beliau meninggal ini pada tahun ada yang mengatakan tahun 3 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah. Berarti kurang lebih beliau bersama suaminya 4 atau 5 tahun gitu. Dari 4 sampai 5 tahun bersama suaminya di Madinah, lahirlah 3 anaknya lagi. 3 nama Umar, si Salamah, berapa anaknya semua? 4. Pertama anaknya Salamah, kedua Durrah, kemudian Umar, kemudian Zainab. 4 anaknya. Nah, setelah mereka hidup bahagia di Madinah, ada beberapa peperangan-peperangan yang terjadi. Peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini peperangan pertama sekali terjadi, dimenangkan oleh kaum muslimin. Terjadi peperangan kedua. Peperangan kedua ini adalah balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy atas peperangan yang ketika itu adalah Khalid bin Walid di peperangan Uhud. Di peperangan Uhud ini banyak kaum muslimin yang gugur dan tidak sedikit di antara mereka yang terluka. Termasuk yang terluka dari prajuritnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Salamah. Tapi memang tidak meninggal, terluka parah. Terluka parah. Dan setelah selesai peperangan Uhud tersebut, sampailah sembuh kembali nih. Sembuh kembali Abu Salamah dari luka perang Uhud tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW mengutus Abu Salamah lagi untuk berdakwah. Ketika pulang dari perjalanan ternyata masih ada pengaruh luka dari peperangan Uhud tersebut. Kelihatan memang di luarnya sembuh. Bekas luka itu ada puluhan di tubuhnya Abu Salamah itu. Ternyata luka dalamnya itu tetap masih ada. Makanya kata para ulama, Abu Salamah ini wafat, meninggal dunia karena akibat pengaruh luka di peperangan Uhud. Di peperangan Uhud banyak para sahabat Nabi SAW yang gugur. Di antaranya paman tercinta Nabi Muhammad SAW. Siapa paman Nabi yang gugur ketika itu? Hamzah. Hamzah paman Nabi SAW di peperangan Uhud. Dan Nabi SAW melihat dengan mata kepalanya bahwa paman beliau itu dimutilasi. Tangannya dipisahkan, kemudian dadanya dibelah, jantungnya diambil dan dimakan oleh seorang perempuan yang bernama Hindun ketika itu. Mentah-mentah, subhanallah, dan disaksikan oleh Nabi SAW. Jadi itu adalah kekalahan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi SAW karena banyaknya para sahabat yang gugur. Di antaranya adalah Abu Salamah yang terluka parah ketika itu. Baik, para hadirin maka oleh Allah SWT. Ringkas ceritanya, Abu Salamah pun wafat, meninggal dunia Abu Salamah. Secara otomatis menjandahlah si Ummu Salamah. Dalam riwayat diceritakan bahwa Ummu Salamah ini menjanda dalam kondisi sedang hamil besar putrinya yang bernama Zainab. Jadi beliau ini masih hamil ternyata. Ibunda kita Ummu Salamah ini ketika itu adalah Zainab yang ada di janin beliau. Nah, setelah lahir Zainab ini, otomatis kan masa iddahnya selesai nih. Masa iddahnya selesai. Karena para sahabat ketika itu dikenal dengan kekuatan dalam persaudaraan, mereka ini memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Kalau ada teman kemudian meninggal, memiliki istri, ini biasanya teman-temannya akan bersegera untuk menikahinya. Makanya yang pertama sekali yang ingin melamar Ummu Salamah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kurang baik apalagi nih Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukan cuma orang soleh. Beliau ini adalah saudagar, orang yang kaya raya. Tapi ditolak oleh Ummu Salamah. Datang setelahnya Umar bin Khattab yang ingin melamar Ummu Salamah. Kurang soleh apalagi Umar ini. Umar ini bukan cuma sekedar soleh. Umar ini termasuk orang yang sakti. Gimana enggak sakti? Setan aja enggak bakalan berani tuh berada di jalan yang akan dilewati oleh Umar. Setan, jin itu akan minggir, cari jalan lain. Oh, itu jalan akan dilewati oleh Umar tuh. Jin akan cari jalan yang lain.
Kurang sakti apalagi Umar bin Khattab. Orang yang berwibawa, orang yang sangat kuat, tapi ditolak sama Ummu Salamah. Nah, penolakan-penolakan ini ada sebabnya. Kita bacakan sebab-sebabnya kenapa Ummu Salamah ketika itu ingin tetap menjanda dan tidak mau menikah dengan siapapun ketika itu. Karena mereka sudah ada ikatan janji. Subhanallah, cinta sejati di antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah semenjak hidupnya. Mereka sampai-sampai Ummu Salamah ini sudah melihat suaminya sakit-sakitan karena terluka parah. Sampai-sampai Ummu Salamah mengatakan, saya berjanji wahai suamiku, kalau anda meninggal terlebih dahulu, saya tidak akan menikah lagi. Tapi kamu ikut janji ya, kamu juga berjanji. Kalau nanti saya yang dulu meninggal, kamu masih hidup, kamu jangan nikah lagi. Kenapa? Karena beliau teringat sebuah ungkapan ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan. Baik. Ungkapan ini diriwayatkan oleh Ziyad bin Abi Maryam. Qalat Ummu Salamah li Abi Salamah. Lihat. Ummu Salamah berkata kepada suaminya Abu Salamah, "Balaghani annahu laisa imra'atun yamutu zawjuha wa huwa min ahlil jannah wa hiya min ahlil jannah, thumma lam yatazawwaj ba'dahu illa jama'a Allahu bainahuma fil jannah, wa kadzalika idza matat al-mar'atu wa baqiya ar-rajul ba'daha." Kata Ummu Salamah, telah sampai kepadaku, maksudnya ada ilmu yang sudah sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis. Hadis itu kira-kira menjelaskan maknanya seperti ini. Jika tidaklah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang perempuan ini adalah penghuni surga dan si laki-laki ini suaminya penghuni surga. Summa lam yatazawwaj ba'dahu, kemudian meninggal suaminya, si istrinya ini tidak menikah lagi. Lihat, tapi dua-duanya ini penghuni surga suaminya. Istrinya juga penghuni surga. Meninggal suaminya, si istrinya tidak menikah lagi. Apa kata beliau? Illa jama' Allahu bainahuma fil jannah. Maka mereka berdua ini akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasang suami istri di surga. Karena memang ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa perempuan itu akan bersama dengan laki-laki yang terakhir dia nikahi. Jadi kalau dia misalnya punya suami, ada perempuan itu punya suami 3, menikah dengan suami pertama, misalnya entahkah itu cerai ataukah meninggal, dia nikah lagi, kemudian meninggal lagi, menikah lagi, berarti dia akan bersama di surga dengan suami terakhirnya. Itulah yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, aku mendengarkan hadis tersebut bahwa kalau suami istri yang ditakdirkan oleh Allah penghuni surga, lalu kemudian suaminya meninggal, istrinya tidak menikah lagi, maka Allah akan kumpulkan mereka menjadi pasang suami istri di surga. Wa kadzalika, begitu pula sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Artinya Ummu Salamah ini tetap ingin bersama suaminya, tidak hanya sekedar di dunia. Pengen bersama dengan suaminya nanti juga di akhirat di surga. Lalu kemudian fata'al, karena ini adalah suatu ilmu yang sudah saya dapatkan, ayo uahidka alla tatazawwaj ba'di wala atazawwaj ba'dak. Kalau begitu yuk kita saling bersumpah atau saling berjanji, saling setia. Saling setia, kata Ummu Salamah. Kalau nanti saya yang terlebih dahulu, kamu jangan nikah lagi. Kalau nanti kamu yang dulu mati, kata Ummu Salamah, saya tidak akan nikah lagi. Lalu lihat kata suaminya, atuti'ini, apakah engkau istri yang taat kepada suami? Kata Ummu Salamah, iya, saya tetap akan taat selama perintah dari suami itu adalah perintah yang tidak keluar dari syariat Islam. Kata Abu Salamah, fa idza muttu fatazawwaji. Nanti kalau aku mati, kata suaminya ini, kamu nikah lagi. Kamu nikah lagi, kata si Abu Salamah. Summa qala, lalu kemudian Abu Salamah pun mendoakan istrinya dalam kondisi sakit nih, dalam kondisi kalau bahasa kita udah sekarat.
Abu Salamah ini dalam kondisi sekarat dan mengatakan, nanti kalau saya mati kamu nikah lagi. Karena Abu Salamah tahu fitnah sangat gitu besar. Tidak boleh seorang perempuan itu mungkin menjanda terlalu lama, dikhawatirkan fitnah. Sehingga Abu Salamah memerintahkan kamu nikah lagi kalau saya mati. Dan didoakan oleh Abu Salamah dalam kondisi dia sekarat, dia sakit parah ketika itu, Allahumma rzuq umma Salamah ba'di rajulan khairan minni la yuhzinuha wa la yu'dhiha. Ya Allah, berikanlah kepada Ummu Salamah seorang laki-laki setelah aku meninggal yang lebih baik daripada aku. Ini doa siapa ini? Suaminya Abu Salamah. Ya Allah, berikanlah rizki, berikanlah karunia kepada Ummu Salamah seorang laki-laki yang lebih baik setelah peninggalanku. Yang laki-laki tersebut tidak akan menjadikan dia sedih, tidak akan pernah membuat dia sedih, dan laki-laki tersebut tidak akan pernah menyakitinya. Itu doa Abu Salamah. Falamma mata Abu Salamah, kemudian Abu Salamah meninggal, wafat. Qultu man hadza al-fata alladhi huwa khairun li min Abi Salamah. Setelah meninggal Abu Salamah, lalu kemudian berfikir Ummu Salamah, emang siapa sih laki-laki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dari doa tersebut yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi Ummu Salamah ini, Masya Allah, dia menilai bahwa laki-laki yang terbaik di saat itu adalah suaminya. Sehingga dia mengungkapkan pada dirinya sendiri, siapa sosok Al-Fata? Al-Fata itu laki-laki yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah mendampingi saya. Siapa orangnya? Nggak mungkin ada. Abu Salamah ini adalah orang yang sangat soleh, sangat baik. Pokoknya hidup mereka dikenal dengan kehidupan yang bahagia. Walaupun musibah demi musibah menerpa mereka di awal-awal menikah, tapi di akhir-akhir mereka sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hidup 4 tahun, 5 tahun belakangan sudah merasakan kehidupan yang sangat bahagia. Islam sudah mulai menyebar, Islam sudah mulai besar, sudah bahagia hidup mereka. Qadarullah meninggal suaminya. Beliau tidak kenal dengan laki-laki manapun kecuali suaminya, dan beliau mengenal hanya suaminya lah laki-laki yang terbaik buat beliau. Lalu kemudian falabistu ma labistu, aku pun menjanda, sudah selesai masa iddahku, beberapa lama aku lewati. Summa jaa Rasul sallallahu alaihi wasallam faqama 'alal bab fadzakara al-khitbah ila bini akhiha au ila ibniha wa ila waliyiha. Lalu kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan permohonan atau pelamaran. Ingin melamar Ummu Salamah, tapi pelamaran itu apa bahasa? Pelamaran. Melamar ya. Lamaran itu ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara. Ada yang mengatakan kepada saudaranya Ummu Salamah, ada yang mengatakan kepada anaknya, ada yang mengatakan kepada walinya. Tidak langsung Nabi sallam mengutus. Nabi mengutus seseorang untuk melamar Ummu Salamah ini. Namun ditolak lagi oleh Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah, aruddu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam au ataqaddam alaihi bi'iyali. Masih mikir sih Ummu Salamah ini, saya terima atau saya tolak ya? Akhirnya ditolak oleh Ummu Salamah. Lalu kemudian keesokan harinya diutus lagi oleh Nabi sallam, laki-laki yang lain diutus. Kemudian laki-laki itu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melamar, ingin meminang kalau bahasa kita. Kalau di sini bahasanya khitbah, ingin mengkhitbah Ummu Salamah ini. Kemudian Ummu Salamah menolak yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya datang lagi, bermusyawarahlah Ummu Salamah dengan para keluarga-keluarga besarnya. Lalu kemudian pada akhirnya Ummu Salamah pun menerima lamaran tersebut. Baik, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya Ummu Salamah ini menolak lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang karena pertama tadi cinta beliau yang sangat luar biasa kepada suaminya. Ini cinta sejati beliau. Cinta pertama beliau yaitu Abu Salamah. Yang kedua, beliau menolak lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya ini adalah perempuan yang pecemburu. Itu nanti diajukan, dilontarkan
alasan-alasan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serta-merta Ummu Salamah menerima lamaran Nabi SAW. Beliau sebutkan alasan-alasannya kenapa. Karena nggak ada lamaran Nabi SAW itu ditolak, nggak ada istilahnya, nggak ada dalam sejarah. Kecuali diantaranya adalah Ummu Salamah ini. Tapi pada akhirnya kan diterima lagi. Tapi sebelum pelamaran itu terjadi, Ummu Salamah mengungkapkan kenapa saya pernah menolak. Pertama, kata beliau, saya ini perempuan pecemburu. Karena di saat itu Nabi SAW sudah menikah, dalam riwayat diceritakan 5 atau 4 istri beliau. Khadijah sudah tidak terhitung karena memang sudah meninggal dunia. Ketika itu Aisyah sudah dinikahi oleh Nabi SAW tapi belum serumah. Kemudian Hafsah, ada yang mengatakan Zainab, ada yang mengatakan Sauda. Jadi Sauda, Hafsah, Zainab dan seterusnya. Ada 4 kata sebagian para ulama yang menceritakan itu. Nah, Ummu Salamah mengatakan saya ini perempuan pecemburu. Jadi karena itulah saya tidak menerima lamarannya. Yang kedua, saya ini punya anak yang masih kecil-kecil, masih punya tanggungan. Saya tidak mau jadi beban. Keluarga saya ini khawatir nanti menjadi beban Anda ya Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya saudara, punya wali itu jauh di Mekah, di Madinah ini nggak ada. Lalu kemudian yang keempat, umur saya udah tua. Artinya kalau saya enggak menikah lagi pun sebenarnya sih insya Allah aman lah dari fitnah. Saya ini udah tua gitu, udah tua. Baik, inilah 4 alasan tersebut. Nabi SAW membantah semua empat alasan ini. Dijawab oleh Nabi SAW. Yang pertama, kalau engkau sudah tua, kata Nabi SAW, saya lebih tua daripada Anda. Saya lebih tua. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda miliki sifat pecemburu. Saya akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat sifat cemburu tersebut. Ternyata setelah menikah dengan Nabi SAW, tidak ada sejarah yang menceritakan sekian banyaknya istri Nabi SAW, Ummu Salamah itu pernah cemburu dengan salah seorang istri Nabi yang lain. Enggak ada riwayat. Kalau Aisyah ada, kalau Hafsah ada, istri-istri Nabi yang lain ada, yang kadang mereka cemburu dengan madunya ada. Itu riwayat itu ada. Bahkan ada cemburu yang lebih parah yang menimbulkan kerusakan ada. Sampai Aisyah membanting nampan yang isinya makanan ada karena cemburu. Tapi Ummu Salamah tidak diceritakan. Padahal Ummu Salamah ini sebelumnya memiliki kecemburuan yang begitu besar. Alasan yang kedua, nanti saya doakan kata Rasulullah agar Allah SWT mengangkat kecemburuan itu. Yang ketiga, apa ketiga alasan tadi lagi? Kenapa? Saya punya anak yang masih kecil-kecil. Kata Nabi SAW, saya pun juga banyak anak-anak. Saya juga punya banyak tanggungan. Artinya rizki saya, rizki mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki. Baik, lalu kemudian yang terakhir alasannya adalah karena wali. Kata Nabi SAW, kalau wali-wali Anda mendengar bahwa Anda menikah dengan saya, pasti mereka akan senang gitu, akan ridha dan rela hal tersebut. Nah, menikahlah Ummu Salamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah dengan perjalanan yang begitu panjang, dengan musibah demi musibah, ujian demi ujian yang dia dapatkan oleh Ummu Salamah. Andai kata ujian ini menimpa salah satu di antara kita, mungkin ujian ini tidak akan sanggup untuk kita terima. Luar biasa, dari awal menikah sampai di hijrah ke Madinah. Di Madinah lah mulai mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Nah, tidak berapa lama mereka sedang bahagia, sedang merasakan kenikmatan di rumah tangga. Lalu kemudian suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kisah-kisah yang terkait dengan Ummu Salamah. Namun kita akan tutup pertemuan ini dengan menceritakan tentang kecerdasan Ummu Salamah. Masya Allah, Ummu Salamah ini selain orang yang terpandang, orang mulia, kemudian cantik jelita, lalu kemudian beliau juga orang yang cerdas. Nah, kecerdasan beliau ini terbukti
ketika beliau beberapa kali ikut safar bersama Nabi SAW. Biasanya Nabi kalau mau safar, Nabi SAW akan mengqur'ah. Qur'ah itu akan mengundi siapa istri Nabi yang akan menemani Nabi SAW bersafar. Biasanya yang sering keluar itu adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah, Aisyah kadang. Nah yang sering itu diantaranya adalah Ummu Salamah. Nah ketika Ummu Salamah menemani Nabi SAW bersafar, safar ketika itu adalah safar yang Nabi SAW ingin umroh nih, bersama dengan kurang lebih 1.300 para sahabat, banyak jumlahnya. Siap-siaplah mereka ingin umroh dari Madinah ke Mekah. Nabi SAW ketika itu belum pernah lagi ke Mekah. Sejak dari hijrah itu belum. Udah rindu sekali dengan kampung halaman. Kurang lebih ada yang mengatakan 4 tahun, 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Baik. Pendapat yang benar adalah Nabi SAW selama 6 tahun belum pernah pulang kampung. Rindu sekali dengan kampung halaman tempat kelahiran beliau. Nah beliau tidak hanya sekedar ingin pulang kampung, tapi ingin mengerjakan umroh. Dan inilah umroh pertama sekali. Lalu kemudian Nabi SAW mengajak rombongan. Rombongannya itu bukan 20-30 orang, bukan satu bis, ribuan, 1.300 para sahabat ketika itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan di antara para sahabat ketika itu memang membawa persenjataan, tapi persenjataan yang biasa, bukan persenjataan perang. Jadi tujuan mereka bukan ingin memerangi orang-orang Quraisy, ingin umroh, tapi memang mereka bawa pedang. Di saat itu pedang biasa. Orang mau ke warung kopi pun di saat itu orang nenteng-nenteng pedang biasa gitu. Itulah yang terjadi pada Nabi dan para sahabat ketika itu. Bawa pedang memang yang diletakkan di kuda mereka, di onta mereka. Mereka sama sekali tidak ingin berperang. Mereka ingin mengerjakan umroh. Mereka bawa hewan hadiyu, nantinya akan dijadikan hadiyu. Baik, para hadirin karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perjalanan begitu panjang dan jauh, sampailah di tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kurang lebih 20 km sampai Mekah. Udah dikit lagi, 20 atau 22 km. Ini Hudaybiyah, ini Mekah. Ini Masjidil Haram maksudnya. Tinggal ya sekitar berapa lama lagi sih, 20 kilo lagi gitu. Kalau jalan kaki mungkin ya setengah hari nyampe gitu, setengah hari nyampe. Di sana mereka dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Padahal mereka udah siap-siap pakaian ihram, nggak ada tanda-tanda mereka ini mau perang. Kalau orang mau perang kan dulu ya pakai helm, pakai baju besi, kelihatan mau perang gitu. Ini enggak, pakaian ihram, 2 helai doang pakaian yang ada di tubuh para sahabat ketika itu. Selendang dan kain gitu. Kain bagian bawah, bagian atas. Nah, setelah mereka dihalang, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak diizinkan masuk. Tentu ada perjanjian yang disepakati oleh kubu Nabi SAW dan kubu orang-orang kafir Quraisy. Namun kesepakatan dari poin-poin penting tersebut ini merugikan pihak kaum muslimin dan menguntungkan pihak orang-orang kafir Quraisy. Ditambah lagi ketika itu Nabi SAW mengutus terlebih dahulu Utsman bin Affan untuk pergi terlebih dahulu mengerjakan umrah. Utsman bin Affan pergi lebih dulu. Sudah sampai nih. Kemudian Utsman tidak balik, tidak kembali sehari 2 hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, kita udah pahit-pahitan. Andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita akan berperang misalnya dengan orang kafir Quraisy, apakah kalian semua yang hadir, yang 1.300 ini juga janji setia akan berperang? Kata mereka, iya kami siap. Kami siap berperang ya Rasulullah. Baik, kita tunggu kabar dari Utsman bin Affan. Jika Utsman bin Affan dalam kondisi tidak selamat, atau dijadikan sandera, atau mungkin dibunuh Utsman bin Affan, kita akan bergerak untuk membalas itu semua. Kata para sahabat ketika itu, kami dengarkan dan kami taati ya Rasulullah. Sahabat siap ketika itu. Namun datang orang-orang kafir Quraisy membuat satu kesepakatan
yang kesepakatan itu jelas-jelas merugikan pihak kaum muslimin. Di antaranya adalah kesepakatan itu, di antaranya mereka tidak boleh berumroh di tahun itu. Masya Allah, tinggal 20 kilometer lagi. Mereka tidak boleh umroh di tahun ini. Pulang dulu ke Madinah, tahun depan baru umroh. Lihat, di antara poin yang merugikan itu. Tentu para sahabat yang ikut menemani Nabi SAW yang jumlahnya 1000 lebih itu kecewa. Gimana enggak kecewa? Udah di depan mata langsung ketemu dengan Masjidil Haram. Jangankan apa yang dialami oleh para sahabat, kita saja mungkin sudah daftar nih mau umroh, uang kita sudah diterima, lalu kemudian pihak travel mengatakan, Bapak, Ibu, mohon maaf, Bapak tidak jadi berangkat di bulan ini ya. Berangkatnya tahun depan. Padahal kita sudah store tuh uang. Wah, kita akan kecewa, kita akan komplain tuh kepada pihak travel. Begitulah kira-kira para sahabat ketika itu. Mereka kecewa. Kecewanya bukan kepada Nabi SAW, tidak. Mereka tidak sama sekali kecewa dengan Nabi. Tapi kecewa kenapa Nabi SAW mau menerima kesepakatan itu. Andai kata pahit-pahitnya Nabi tidak akan menerima itu, lalu kemudian mereka akan memerangi kaum muslimin, kami siap kok. Bahkan di antara para sahabat yang mewakili kekecewaan itu adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah menjanjikan kepada kami, kita akan umroh? Kata Nabi menjawab, iya betul, saya akan janjikan kepada kalian, kalian akan umroh. Tapi apakah saya janjikan tahun ini? Kata Nabi SAW, ingin menenangkan Umar nih. Umar udah emosi sekali nih. Tapi bukan emosinya kepada Nabi SAW. Emosi kenapa gitu? Itu diterima, ditandatangani oleh Nabi SAW perjanjian itu. Lalu kata Nabi SAW, betul saya menjanjikan kalian untuk berumrah. Tapi kan saya tidak janji tahun ini. Bisa jadi tahun depan, tahun depannya lagi juga bisa. Lalu kemudian Umar diam. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas hak, mereka di atas batil? Kata Nabi, iya. Ya Rasulullah, kalau kita di atas hak, lalu kita mati karena mempertahankan kebenaran itu, bukankah kita mati dalam kondisi baik? Kata Rasulullah, benar. Kalau mereka di atas batil, lalu kemudian mereka memerangi kita, mereka mati, bukankah mereka mati terhina? Kata Nabi SAW, benar. Lalu kemudian Nabi SAW tetap menyepakati apa yang sudah menjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Lalu kemudian Nabi SAW mengumumkan bahwa para sahabat, tahun ini kita tidak jadi umroh. Kecewa semua para sahabat. Bahasanya lemaslah gitu. Lemaslah ketika itu para sahabat, nggak jadi umroh. Nabi SAW pun memerintahkan, karena kita sudah berniat dari Miqat. Miqat ketika itu adalah Zulhulaifah, Bir Ali, sudah miqat, sudah pakai ihram, lalu kemudian kita terhalangi, maka kita disyariatkan untuk tetap bertahallul, mencukur rambut dan menyembelih hadiyu, hewan. Kata Nabi SAW, para sahabat, mari kita cukur rambut dan sembelih hadiyu. Semua para sahabat ketika itu tidak ada yang langsung mengerjakan. Semuanya pada lemas, nggak ada yang mendengarkan Nabi SAW. Nabi SAW pun tahu dan paham sekali kondisi sahabat ketika itu. Lihat, disinilah ikut andilnya Ummu Salamah. Ketika itu Nabi SAW melihat para sahabatnya yang sedang kecewalah dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW masuk ke kemah. Di kemah itu, di tenda itu ada istrinya Ummu Salamah. Lihat apa kata Ummu Salamah, menyarankan kepada Nabi SAW atas kekecewaan yang didapatkan oleh para sahabat ini. Ya Nabi Allah, atuhibbu zalik? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin didengarkan oleh para sahabat dan ditaati apa yang engkau inginkan? Kata Nabi SAW, iya. Kata Ummu Salamah, ukhruj summa la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhar budnaka wa tad'u haliqaka fayahliquka. Kata Ummu Salamah, wahai Nabi, engkau keluar saja dari tenda ini, kemudian kamu ambil hewan,
hewan yang ingin disembelih sebagai hadyu tadi, sebagai hadyu atau sebagai kurbannya, sebagai ganti karena nggak jadi nih umroh, sembelih itu. Kemudian jangan bicara dengan siapapun. Jangan bicara dengan siapapun dari kalangan sahabat yang kecewa ketika itu. Kamu keluar aja dari tenda, kata Ummu Salamah, ambil hewan, kamu sembelih sendiri, kemudian panggil tukang cukur. Tukang cukur, tolong cukur rambut saya. Dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, dan dilihat oleh para sahabat ketika itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Semua para sahabat melakukan hal yang sama. Lihat solusi yang disampaikan oleh Ummu Salamah, di mana Nabi SAW udah mentok, udah Rasulullah SAW berpikir mau ngapain lagi ini? Apa yang harus saya lakukan untuk mengobati kekecewaan para sahabat ini? Nabi SAW sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan Nabi SAW masuk ke tenda berdiskusi dengan istrinya. Keluarlah ide cerdas dari seorang istri tercinta yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah singkat ya tentang Ummu Salamah. Kita belum menceritakan tentang Ummu Salamah ini setelah wafat Nabi SAW. Beliau ini tentunya mendapatkan 4 kekhalifaan, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah dan seterusnya. Beliau masih mendapatkan masa-masa itu. Tapi kisah yang luar biasa yang dapat kita ambil dari apa yang sudah kita bacakan ini, bahwa Ummu Salamah adalah sosok seorang ibunda yang pantas untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Bagaimana seorang Ummu Salamah begitu solehahnya, begitu taatnya kepada suami, begitu cintanya kepada suami. Ini adalah pelajaran yang hendaknya kita dapatkan. Betapa setianya dengan suaminya, betapa sayangnya dengan keluarga kecilnya. Ini pelajaran yang harusnya kita ambil. Jadi kita duduk di sini mendengarkan sebahagian potongan-potongan kisah dari ibunda kita Ummu Salamah ini, bukan hanya sebagai wawasan yang kita dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bukan itu, bukan sebatas itu. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan-potongan tadi itu? Bagaimana beliau tetap istiqomah di dalam beribadah, walaupun kiri, kanan, depan, belakang beliau ini mendapatkan musibah, cacian, makian, gangguan dari orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kita saat ini mendapatkan gangguan dari orang-orang sekitar kita, bahkan dari keluarga kita, terhadap apa yang kita yakini, kajian yang sekarang ini kita hadiri, pasti itu kan akan mendapatkan pertentangan dari keluarga besar kita. Kadang yang menentang kita adalah orang tua kita, kadang ada yang menentangnya adalah suami sendiri, ada. Pokoknya orang-orang terdekat, ujian-ujian seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa bersikap seperti sikapnya Ummu Salamah, ibunda kita radhiyallahu taala anha ini. Ini yang harusnya bisa kita ambil pelajaran-pelajaran tersebut. Bagaimana kesetiaan beliau dengan suaminya, bagaimana solehanya beliau dengan suaminya, tidak pernah menyakiti suami. Dan begitu pula sebaliknya, kalau udah kita punya pasangan yang begitu soleha, istri yang soleha, suami pun akan sebaliknya memperlakukan istri seperti itu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Al jaza'u min jinsil amal. Seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan perilakunya. Kalau seorang istri, dia taat, dia mendengar, dia tidak pernah menyakiti suami, Allah akan balas dengan balasan yang setimpal. Jadi kalau ada di antara kita misalnya, Ustadz, saya sudah mencoba untuk menjadi istri yang soleha, tapi tetap saja suami saya memperlakukan perilaku yang tidak baik kepadaku. Maka yang kita tuduh adalah diri kita sendiri. Tuduh diri kita sendiri. Jangan-jangan masih ada yang kurang, masih ada yang salah, sehingga suami saya melakukan kesalahan yang besar, gangguan yang besar pada diriku, dan seterusnya. Jadi yang dituduh, yang yang dilirik dan ditinjau kembali adalah diri kita. Ketika kita sudah berupaya untuk menjadi istri yang solehah, insya Allah akan berikan pula pasangan yang soleh, pasangan yang baik untuk kita. Kalau suami yang mengganggu dengan ucapannya, kadang ada yang dengan tindakannya, tangannya kasar, itu bisa jadi mungkin dari pelayanan dan seterusnya, dari kitanya ada yang kurang gitu. Ustadz, saya sudah sempurna sekali dalam melayani suami, sudah sempurna, tidak ada kekurangannya.
Anggap inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istri Firaun. Siapa nama istri Firaun? Asiyah. Allah berikan pasangan Firaun. Mana yang lebih bejat? Firaun atau suami kita? Jelas nih Firaun nih. Firaun kufur, mengaku dirinya Tuhan, menyembelih anak kecil. Anak-anak kecil ditangkapin, dibunuh. Ini kejam banget Firaun. Maka kalau kita punya suami yang mungkin ada ya hal-hal yang tidak baik didapati, kita tetap bersabar. Sebagaimana bersabarnya Ummu Salamah. Karena memang itulah tantangan bagi orang yang sedang beragama. Orang yang sedang memperbaiki kualitas agamanya, dia pasti akan diuji. Kadang ujian itu datangnya dari keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Maka bersabar. Allah alam bisawab. Harusnya banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, tapi tidak semua bisa kita jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluarga kita, kepada harta kita, kepada usia kita, umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur kepada kita semua, dan mudah-mudahan semua kenikmatan itu bisa kita gunakan untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.